Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak dan Ibu sekalian, semoga senantiasa Allah merahmati kita semua dan semoga Allah menjaga hati-hati kita dari ketergelinciran. Semoga Allah menjaga keimanan kita. Semoga Allah menjaga manhaj kita. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, nikmat yang paling utama itu adalah nikmat hidayah. Tetapi nikmat hidayah ini tidak ada artinya. Nikmat hidayah ini tidak ada maknanya kalau kemudian tidak Allah anugerahkan nikmat istiqomah. Apa artinya kalau hari ini kita berada di atas sunnah? Apa kalau hari ini kita di atas sunnah, saat kita meninggal dunia ada jaminan di atas sunnah? Kalau hari ini kita berada di atas aqidatut tauhid, apa ada jaminan kalau kita pada saat meninggal dunia kita berada di atas aqidah tauhid? Ada jaminan? Tidak ada. Manusia bisa tergelincir. Bahkan ulama itu kalau kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 176 yang Allah sebutkan kamathalil kalbi. Ya, mereka itu seperti seekor anjing. Itu kan kisahnya ulama besar yang gelincir. Makanya siapapun di antara kita tidak boleh merasa aman dari tergelincirnya hati ini. Kita bisa baca di dalam kitab Situd Duror
tentang riwayat Imam Ahmad. Siapa yang tidak mengenal Imam Ahmad? Kesolehannya, kewaroannya, kezuhutannya, ilmunya. Siapa yang meragukan kredibilitasnya Imam Ahmad? Ulama yang mampu menyimpan 1 juta hadis. Kita berapa ratus? Kita berapa ratus hadis yang sudah dihafal? 10 yang lengkap gitu. Ada yang hafal 10 hadis? Oh, 10 enggak ya? Ini kurang programnya ini. 10 hadis nggak hafal. Insyaallah. Imam Ahmad 1 juta hadis. Dan beliau itu gurunya orang-orang tawadhu, gurunya orang-orang tawadhu. Jadi kalau udah orang yang belajar tawadhu, apa katanya? Idhab ila Imam Ahmad. Pergi kamu belajar ke Imam Ahmad. Kamu akan menjadi orang tawadhu di sana. Itu Imam Ahmad. Menjelang kematian, beliau ditimpa sakit yang cukup dahsyat, berat sekali. Sehingga saking beratnya penyakit beliau, kadang sadar, kadang enggak. Kadang sadar, kadang enggak. Uniknya, ketika beliau sadar, itu beliau ngomong agak keras, belum tidak, pingsan lagi. Begitu siuman, ngomong gitu lagi, belum tidak, pingsan lagi. Anaknya heran, kenapa bapakku kok ngomong begini? Padahal beliau itu orang apa? Alim, seorang ulama kibar di zamannya. Kenapa pada saat sakit yang demikian kok bukan kalimat tauhid yang keluar? Kok justru mengatakan perkataan yang unik, belum tidak. Akhirnya putranya ini memberanikan diri. Nanti kalau siuman tak tanya nanti kenapa kok ngomong begitu. Mestinya kan banyak istighfar, bertasbih, bertahlil. Ini sakit berat soalnya. Kok malah mengatakan kata-kata yang unik ini. Begitu Imam Ahmad siuman, adik-adik bisa sedikit dikondisikan ya, biar ibu-ibu juga bisa menyerap ilmunya. Ketika Imam Ahmad siuman, ditanya oleh putranya ini, ya Abah, ini mata kuluka, kenapa Anda mengatakan kalimat ini? Kok bukan zikir? Kok bukan tahlil? Kok mengatakan belum tidak? Anda sakit berat ini. Apa katanya? Hai anakku, tahukah kamu apa yang aku lihat? Apa kamu lihat apa yang aku lihat? Enggak. Memang ayah melihat apa katanya? Aku melihat setan itu duduk di ujung kakiku ini, sambil menggigit jarinya. Seraya mengatakan, ya Ahmad, kamu sudah selamat dari gangguanku. Kamu sudah selamat dari gangguanku. Maka aku jawab, belum dan tidak. Sebelum ruhku keluar dari jasadku, aku tidak akan terselamat daripada gangguanmu. Itu Imam Ahmad. Bagaimana dengan kita? Coba kalau kita renungkan, keistimewaan yang patut kita banggakan dalam diri kita ini apa sih coba? Hafalan Qur'annya sudah patut dibanggakan? Gimana? Kok tawakuf semua ini? Sudah patut dibanggakan ini? Hafalan hadisnya? Birrul walidainya? Berbuat baik dengan tetangganya? Menyantuni fakir miskin?
mendatangi anak yatim, membantu temannya yang sengsara. Ada nggak yang amal-amal dibanggakan? Berapa orang yang susah yang sudah kita hilangkan kesusahannya? Berapa? Berapa air mata orang miskin yang kita hapus sehingga berbahagia? Berapa? Bagi ikhwan-ikhwan yang Allah anugerahkan rezeki, bagi ikhwan-ikhwan yang Allah anugerahkan kelebihan harta, pernah nggak sih terpikir sekilas aja, jamaahku ini yang fakir itu berapa sih? Tolong aku dikasih data. Salah satunya aku akan datang ke rumahnya. Pernah nggak sih begitu? Pernah nggak? Terus kalau kemudian kita membanggakan diri, yang patut dibanggakan apa? Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali al-ghurur, orang-orang yang tertipu. Merasa dirinya utama, merasa dirinya orang baik, ternyata belum ada kebaikan yang bisa kita banggakan. Apa yang bisa kita banggakan menjadi kalau orang mainan itu jadi gaconya itu? Apa? Apa gaco ini kenapa? Tahu nggak antum? Kalau saya dulu kecil saya itu naik keran itu ya. Main kelereng itu ada yang jadikan apa? Gaco itu apa itu? Apa andalan? Ini ada nggak? Oleh karena itu kita tidak boleh hanya sibuk-sibuk seakan-akan sibuk. Persoalannya yang harus betul-betul kita renungkan ikhwatul iman, kita bukan cuma sibuk beramal aktivitas kesana kemari, bukan cuma itu. Pertanyaan yang sederhana, berkualitas enggak? Berkualitas enggak? Karena jangan sampai kita digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Ghasiyah, hal ataka hadithul ghasiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka bekerja keras dan berkeringat, sibuk mereka, berkeringat mereka, berpeluh mereka itu, tetapi tasla naron hamiyah, keringat yang bercucuran di tubuhnya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Jerih payah yang dia lakukan tidak mengantarkan dia menuju jannah, justru tasla naron hamiyah. Maka di sini ketika kita sibuk aktif dalam sebuah amal, perhatikan, nasib amal itu ada dua. Yang pertama, nasib amal ini adalah makbul, amal yang diterima oleh Allah. Saya yakin kalau sesuai dengan sunnah, insya Allah kita yakin kita amal paling sesuai dengan sunnah, kita yakin. Tapi yang kedua, ikhlas. Ikhlas. Karena persoalan yang paling sulit untuk diamalkan dalam agama ini ya ini, ikhlas. Di mana di dalam orang yang ingin menjaga amalnya itu ikhlas, yang dijadikan sebagai ahsanu amala, sebagai sebaik-baik amal, itu harus bisa mencapai derajat ini. Dan para ulama tidak ada yang terlalu pede dengan itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri, kelasnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, kelas imam-imam kibar, nggak ada yang merasa terlalu pede dengan amal. Mereka diikuti dengan khauf,
Jadi di samping ada harapan-harapan yang besar, diikuti dengan khauf, kekhawatiran. Sebab kalau amal ini diikuti dengan rojak tanpa khauf, itu dikhawatirkan menampilkan sifat ujub yang tersembunyi, dan itu bahaya, dan itu penyakitnya orang-orang alim. Maksiatnya orang alim itu kan tersembunyi. Penyakitnya orang-orang ahli ibadah itu tidak nampak. Berbeda dengan orang-orang awam. Maksiatnya orang-orang awam itu terlihat. Tidak sholat terlihat, tidak puasa terlihat, zina terlihat, minum khamr terlihat, nyanyi terlihat, musik terlihat. Penyakitnya orang awam, orang-orang alim, penyakitnya thalabul ilm, penyakitnya ahlul ibad, itu penyakit qalbu yang sulit dideteksi. Kita kan nggak terasa ini. Kadang-kadang kita ada kajian, kita selfie, kita sedang ada di sini, sedang ikuti kajian, kita share. Untuk apa? Untuk apa? Supaya orang lain tahu kalau kita aktif dalam kegiatan. Masih ingat apa definisi riya? Imam Al-Qurtubi menjelaskan definisi riya itu adalah thalabul manzilah fi qulubin nas, mencari kedudukan di hati manusia. Makanya ikhwah, ini di samping kita semangat, ayo kita pertahankan semangat ini. Tetapi harus diikuti, diwaspadai, diperhatikan. Di dalam aktivitas ibadah ini selamat gak dari penyakit-penyakit amal itu, dari benalu-benalu ketaatan. Terutama penyakit-penyakit yang mengerikan. Karena para ulama mengatakan penyakit kolbu itu ikhwah, masuknya ke dalam hati itu lebih halus daripada angin yang masuk ke pori-pori kita. Gimana? Antum kalau maaf hidung tersumbat sedikit aja terasa enggak? Hidung tersumbat dikit aja terasa enggak? Penyakit kolbu itu lebih halus dari itu. Orang riya, mau riya aja cerita, aku gak bermaksud riya loh. Iya kan? Ada pertanyaan, Ustaz, gimana hukumnya nyumbang terus namanya dicatat di buletin? Yang antum tanyakan hukumnya apa, keutamaannya? Hukumnya gimana? Gak masalah. Lalu apa itu gak riya Ustaz? Tergantung niatnya. Tidak setiap amal yang ditampakkan itu dihukumi riya, tergantung niatnya. Tapi kalau saya Ustadz lebih baik tidak gitu. Kalau saya lebih cenderung tidak. Alhamdulillah saya ini Ustadz menjadi donatur ada sekitar 5 masjid. Tapi nama saya tidak boleh saya catat di sana, dan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang tahu. Kan saya yang tersinggung gitu. Nah kalau tidak ada seorang pun yang tahu lah, terus saya ini dianggap opo gitu. Memangnya saya toyol. Antum lihat betapa halusnya. Atau ketika ada orang berupaya menyembunyikan amal dan orang menuduh kita bakhil karena orang nggak pernah ngelihat kita bersedekah. Lalu orang mengatakan, "Dek gini ki sapa Pak? Sing bakhil sapa? Si fulan itu. Nggak pernah kelihatan sedekah." Lalu kita dikenal sebagai orang yang bakhil. Bertahan nggak mempertahankan amal tersembunyi itu? Bisa nggak kita bertahan? Atau kita klarifikasi? Pak, aku kok dengar-dengar ada isu katanya orang menuduh saya yang bakhil, nggak pernah nyumbang. Saya itu Pak terus terang Pak. Ya jebol sudah.
Saya selama ini nyumbang itu nggak pernah saya beritahukan, memang sengaja begitu. Saya tertarik dengan hadis, tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Itu yang saya inginkan. Tapi kenapa ikhwan kok menuduh saya bakhil gara-gara saya tidak menunjukkan. Jadi selama ini Pak, yang saya titipkan itu dari saya. Saking apanya nih Pak? Saking apanya? Halusnya riya. Makanya tolong pertama pertanyaannya, sudah belum kita punya amalan yang patut kita banggakan nanti? Yang punya peluang dari harta, carilah amal melalui harta-harta Anda itu. Jangan Anda bangga bisa beli ini, beli itu, datang ke warung ini, ke warung itu, ke toko ini, ke toko itu, ke mall ini, ke mall itu, ke tempat taman ini mengadakan kajian besar-besar dengan harta Anda. Tapi Anda lupakan hak-hak orang fakir miskin. Makanya tadi saya sedikit singgung, bagi teman-teman yang punya kelebihan rezeki, pernah nggak sih berusaha nyari teman yang duafa, lalu dia datang ke rumahnya, dia datangi rumahnya itu, dia ringankan bebannya, dia singkirkan kesedihannya. Itu akhlaknya para salaf. Ya, itu akhlaknya para salaf, profilnya orang-orang salaf. Itu terkenal dari akhlak-akhlak seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan kepada hati kita semua, sehingga kita tetap istiqomah di atas sunnah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Materi yang akan kita bahas pada malam ini memulai kajian dari kitab Muqawimat Ad-Da'iyah An-Najih. Kitab ini ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, yang beliau beri judul Muqawimat Muqawimat Ad-Da'iyah An-Najih. Jadi kitab ini membahas tentang pilar-pilar kesuksesan dai di dalam medan dakwah. Dan kitab ini menjadi sebuah kebutuhan para duat dan menjadi rujukan para ulama-ulama kita. Banyak yang mengambil faidah-faidah dan keutamaan-keutamaan dalam kitab ini. Karena perlu kita sadari bahwa kita semua adalah seorang dai. Kita semua ini adalah seorang dai. Jadi seorang dai itu bukan hanya ustadz. Seorang dai itu bukan hanya seorang mubaligh. Kaum muslimin secara keseluruhan itu adalah seorang dai, ummatun dakwah. Hanya saja metode dakwah dan medan dakwah yang kita kelola itu antara yang satu dengan yang lain tidak sama. Antara yang satu dengan yang lain berbeda. Sehingga para ulama menjadikan dakwah itu ada dua. Yang pertama disebut dakwah ijtimaiyah, yaitu dakwah secara kolektif, seperti hari ini daurah-daurah dan yang lain yang melibatkan banyak orang. Itu disebut dengan dakwah ijtimaiyah. Itu membutuhkan kemampuan dan keterampilan secara khusus.
Kemudian yang kedua disebut dengan dakwatun fardiyah, dakwah individu. Di mana dakwah individu ini kita bisa melakukan di mana saja dan ini lebih mudah. Seperti suami mendakwai istri, orang tua mendakwai anak, tetangga mendakwai tetangganya, pembeli mendakwai penjual atau sebaliknya penjual mendakwai pembeli. Dan ini bisa dilakukan di setiap saat. Gitu. Nah, kita membutuhkan modal. Dan pilar-pilar dakwah dalam kitab ini saya sampaikan secara global dulu, nanti kemudian kita kupas satu persatu. Beliau merangkum pilar-pilar utama dalam kesuksesan dalam dakwah, baik itu ijtimaiyah maupun fardiyah, itu ada 9 pilar. Ada 9 pilar. Yang pertama, pilar yang pertama adalah al-ilmun nafi'. Yang pertama, pilar pertama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nanti akan kita bahas apa sih yang namanya ilmu, ada berapa macam ilmu, bagaimana cara mendapatkan ilmu, bagaimana tanda-tanda ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang tidak bermanfaat, itu nanti akan dijelaskan dalam bab ini. Ini yang pertama. Jadi pilar pertama apa? Ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian, jadi kitab ini rinci sekali ikhwah. Mudah-mudahan ini nanti banyak membawa manfaat pada kita semua. Kemudian pilar yang kedua adalah al-hikmah. Ya, bab yang kedua ini, pilar kedua al-hikmah ini nanti membawa 6 poin pembahasan. Apa itu hikmah? Pentingnya hikmah, macam-macam hikmah, derajat hikmah, jalan untuk mendapatkan hikmah, kedudukan orang-orang yang memiliki hikmah. Ini nanti dibahas dalam poin yang kedua. Ya. Kemudian pilar yang ketiga, pilar dakwah yang ketiga adalah al-hilmu. Al-hilm. Al-hilm itu santun. Nah, ini kadang-kadang kita yang sangat cinta kepada sunnah dan sangat benci dengan bid'ah ini, kadang-kadang cintanya kebablasan. Jadi kalau punya grup, sedikit ada perbedaan langsung dibedeti di situ. Bukan diskusi, dibedeti, tahu dibedeti antum. Dan itu terjadi di kalangan kita ini. Ada ustadz terjadi khilaf. Antum bagaimana sikap grup ini? Kalah penjagal sapi itu. Yang satu pegang kaki, yang satu bawa pecok, yang satu bawa pedang, mengeluarkan dalil. Di situ ada ustadz. Terjadi apa enggak? Terjadi apa enggak? Ainal adab? Di mana adab itu? Di situ ada ustaz. Kita perang dalil antara santri dengan la haula wala quwata illa. Terjadi ainal adab? Mana adabmu itu? Terus ada lagi grup, kita mengadakan grup merekrut orang-orang pemula-pemula. Yang namanya pemula itu punya pikiran macam-macam. Nge-share, yang satu nge-share zikir pagi petang syar'i, sing situ ngajak zikir ndolek kesaktian. Ada apa enggak? Ada. Akhirnya langsung, oh enggak ada, ini bid'ah, ini sesat. La haula wala, buyar sudah. Kenapa? Kita berfatwa, kita menghukumi. Maka pertanyaannya begini, kalau antum itu membuat grup, niatnya ini akan membentuk madrasah atau mahkamah. Paham maksud saya? Paham gak? Ini aku gak marah lah. Cuma gemes lihat antum ini.
Saya lihat rame Ustadz siulan, murid dengan ini, murid dengan murid, di situ ada Ustadz. Ibarat kalau kita melingkar, ini ada Ustadz sana, ada Ustadz sana, kita debat di sini depan Ustadz. Ainal adab. Jadi kita kayaknya nggak pernah mengenal yang namanya khilaf itu. Fikih di dalam Ahlussunnah khilaf apa enggak? Khilaf apa enggak? Para sahabat terjadi khilaf enggak? Para sahabat terjadi khilaf enggak? Para imam terjadi khilaf enggak? Para masyayikh terjadi khilaf apa enggak? Artinya mafhum di situ. Paham ini? Makanya kita perlu membaca mengapa ulama terjadi khilaf. Pelajari kitab itu. Saya baca, saya dengar, saya dapat informasi. Kok begitu sih teman-teman ini? Ya Allah, makanya saya tanyakan, kalau antum bentuk majelis taklim, antum bentuk grup, motifnya apa? Antum ingin menjadikan ini madrasah atau mahkamah? Kalau madrasah itu apa? Hah? Kalau madrasah apa? Kalau mahkamah? Dah, niatnya antum apa? Ini dibenahi dulu ini. Yang namanya pemula itu ya banyak salahnya. Anda nggak bisa bayangin kalau satu misal ada pengajian. Kemarin saya tanyakan ke ibu-ibu, langsung diyakini benar. Bu, jenengan kan sudah kenal sunnah. Gimana sekarang kalau anak-anak kita yang sudah SMA ini pacaran atau didatangi pacarnya, ditanya so pondok pacarku mah kan gitu, kaget, haram kan gitu. Memang benar. Permasalahannya orang yang berilmu, orang yang soleh, orang yang baik itu bukan orang yang nggak punya salah. Sahabat pernah tergelincir dalam salah apa enggak? Dalam fatwanya. Sahabat Ibnu Abbas keliru dalam berfatwa. Diingatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kelasnya tinggi mana? Hah? Kelasnya tinggi mana? Pelajari kisah itu. Masya Allah, penting ini. Karena kita sudah mendeklarasikan diri mengikuti manhaj salaf. Jadi bukan cuma cara wudhu, cara sholat. Kali itu saya yakin mudah nirunya. Yang sulit itu sikapnya para salaf. Bagaimana para salaf mensikapi sebuah kesalahan? Kalau kita kan sudah nggak dapat ampun kita ini. Coba kalau ada orang bertanya di majelis antum, Ustaz, saya ini punya pacar. Karena saya pernah dengar sih kalau pacaran itu haram, tapi saya belum tahu dalilnya Ustaz. Dan pacaran itu buat saya itu membuat motivasi saya semangat belajar gitu. Kira-kira kalau antum dapat pertanyaan begitu, apa jawab antum? Apa jawab antum? Madrasah apa mahkamah kira-kira? Halo? Halo? Madrasah apa mahkamah kira-kira? Mahkamah. Antum gak pernah baca itu? Wah, haram, ijma'. Lebih dahsyat mana ketika ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, istadzan li zina, izinkan aku untuk berzina. Lebih dahsyat mana itu? Hah? Lebih dahsyat mana? Pertanyaan tentang senang dengan pacar dan ingin pacaran, atau minta izin zina kepada Nabi SAW? Lebih dahsyat mana? Nabi menghukumi haram apa enggak? Tapi apa? Madrasahnya tampil, bukan mahkamah. Haram, enggak boleh. Selesai. Dapat pelajaran? Enggak. Hari itu dia enggak berzina, tapi di tempat lain sangat memungkinkan untuk berzina. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pendidikan, tapi mendapat
hukum. Ini penting yang sedemikian ini. Nah, itu nanti akan ada pembahasan al-hilm. Ya, kita baru membaca hadisnya mantuk-mantuk, tapi penerapannya mencelek terus. Coba kalau ada temen di grup punya pendapat yang sedikit aja nyeleneh gitu, langsung sudah bukan madrasah, tapi apa? Ada teman baru gabung, baru ngaji ke kita, yang selama ini ikut di tarbiyah orang-orang pergerakan. Akhi, kalau kita nggak ikut politik, gimana nanti kalau semua medan dikuasai orang kafir? Kan logis menurut dia, karena dia selama ini di dalam pergerakan. Apa jawab kita? Madrasah apa mahkamah? Hah? Ayo. Mahkamah. Sudah terjadi soalnya. Mahkamah yang terjadi. Dalil-dalil berontong terus. Jadi mau ambaan nggak bisa, tuas katanya gitu. Orang merasa tidak mendapat pelajaran, tapi dihancurkan di sana. Makanya kadangkala orang-orang keluar dari majelis ini bukan dari pas majelis, tapi di grup. Ngeri saya di grup ini. Saya itu keliru, saya itu butuh nasihat dan saya ingin belajar. Nggak taunya di badan. Yang satu pegang kepala saya, yang satu nek jari wong Jawa dipetenteng, Mbak. Nanti dipetenteng jenengan. La haula wala quwwata. Pertanyaannya, coba kita baca riwayat imam-imam besar ketika menghadapi kesalahan-kesalahan ini. Ya, ini penting banget. Dan antum nanti berhadapan dengan istri, berhadapan dengan anak yang belum tentu sama dengan kita pola pikirnya. Itu yang berapa tadi? Yang ketiga nanti ada 4 poin, ya, yang akan dibahas. Kemudian fasl atau pilar yang keempat, faslur rabi. Ya, pilar yang keempat adalah al-anatu wa tathabbut. Bersikap tenang dan berteguh hati. Ini penting sekali. Nanti ada riwayat-riwayat yang mutawatir, hadis-hadis yang sahih, kisah-kisah yang menarik yang terjadi di zaman Nabi. Dimasukkan di dalam kisah ini supaya kita bisa mengambil ibrah. Ini pilar yang keberapa? Nah, tenang. Makanya Nabi tenang. Kita belum ngapunten sekali. Afwan jidan. Kita ini belum teruji, ikhwah. Wallah belum teruji. Pernah nggak kita gara-gara dialog terus diludahi gitu? Pernah nggak? Pernah nggak? Seandainya itu terjadi, apa yang antum lakukan? Lebih banyak Ustaz, gitu. Saya nggak bisa bayangin antum. Karena selama ini kita kan lingkupnya lingkup taklim di lingkungan khusus aja, belum terjun ke lapangan di mana memang orang-orang anti sunnah, anti tauhid, anti ilmu. Ya, nggak biasa menghadapi mereka antum. Baik, itu pilar yang keempat. Kemudian pilar yang kelima. Pilar yang kelima sebagai kunci kesuksesan dakwah adalah ar-rifqu wal-layyin. Ar-rifqu wal-layyin. Ar-rifqu itu kelembutan dan sikap yang halus. Dan ini sebenarnya dasarnya dakwah itu di sini. Para ulama mengatakan asasud dakwah ar-rifqu. Dasarnya dakwah itu adalah kelembutan. Dasarnya dakwah itu adalah kelembutan. Jadi kalau kami dulu, Pak, pertama kali kami kenal sunnah, memang ilmu itu ada 3 jengkal.
Ini ada kitab nanti dibahas. Ilmu itu ada 3 jengkal. Jengkal yang pertama, ilmu itu menghasilkan kesombongan. Belajar apa ini pemula mesti sombong. Bela diri. Coba sabuk hitam dengan sabuk putih sing melete sapa? Hah? Sabuk putih, kepethuk PT. PT itu. Sabuk hitam mah diam anteng gitu. Belajar bahasa Arab baru muhadasah kelas 1, wah sudah ngoceh sudah. Kaifa antum anteman teman-teman. Jaa yajiu jejak-jejakan ini. Karena tuntutannya kelas 1 harus banyak ngomong. Kalau nggak banyak ngomong nggak bisa dialog. Muhadasah itu harus banyak ngoceh dan harus ada lawan gitu. Yang ini kadang-kadang nggak kenal nggon. Padahal itu bahasa cawuan semua kelas 1 itu. Masmuk. Kaif? Masmuk. La paham. Cawuan semua. Kami mengalami itu, Pak. Dulu waktu saya kuliah bahasa Arab, kan memang dianjurkan untuk begitu. Dan saya punya rekanan yang akrab. Jadi waktu naik mobil itu, saya dengan teman saya, terus ada seorang pemuda di samping ini. Pemuda itu diam aja gitu. Terus kami ini berdialog dengan bahasa Arab kelas 1. Antum tahu kayak apa sih pasarannya? Arab Ampel lah gitu. Kalau antum di Arab Ampel ya itu bahasa cawuan itu, bahasa pasaran itu. Bahasa kusro, bahasa embongan itu. Ketika kami dialog blok sudah ngalor ngidul ngomongnya, ya tapi seputar itu aja. Kelas 1 apa yang dibahas. Terus kita kenalan dengan remaja yang tadi. Turun mana Mas? Pilang Mas. Oh, diam aja dia. Mungkin ketawa batinnya. Dari mana tadi? Dari Sidoarjo. Sidoarjo mana? Dari madrasah ini, Arabia. Loh, saya juga dari sana. Kelas berapa? Mumtaz. Belak, nggak wani noleh lah. Temen saya tuh nggak berani noleh terus gini. Ayo noleh sana lo gitu. Itu ilmu. Baru bisa nyopir. Antum lihat. Yang paling sombong yang baru bisa. Tentara jenderal itu anteng. Pendidikan, Masya Allah. Pohon ditabrak sama dia. Itu jengkal pertama. Jadi kalau orang baru masuk ilmu, baru mempelajari, sama dengan kita baru kenal sunnah. Oh ternyata hadis do'if, semua dikenal do'if, ini do'if, sudah semuanya. Baru kenal hadis. Nah nanti kalau sudah masuk jengkal yang kedua, itu menghasilkan sifat tawadhu. Menghasilkan sifat karena dia tahu diri. Makanya antum lihat ulama itu kalau semakin dalam ilmunya, semakin luas wacananya, semakin takwanya kuat, semakin banyak gaya atau semakin diamnya diam. Semakin menutup diri, menyembunyikan kealimannya. Itu semakin tinggi ketakwaannya. Makanya Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika menyebutkan afdalut tabi'in, seutama-utama tabi'in, rajulu yuqalu Uwais. Afdalut tabi'in, rajulu yuqalu Uwais. Seutama-utama tabi'in, seorang laki-laki yang dipanggil namanya Uwais. Punya ilmu apa Uwais? Ilmu hadis? Enggak. Ilmu tafsir? Enggak. Punya kitab apa? Enggak punya kitab Uwais. Lalu kenapa Nabi SAW menyebutkan afdalut tabi'in? Sementara ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir dipegang oleh Imam Sa'id ibn Musayyib, pakarnya hadis, pakarnya al-fikih dan orang yang bertakwa. Tapi derajatnya dikalahkan dengan menyembunyikan diri. Dia paling takut menjadi orang terkenal itu.
Itu Uwais. Dan beliau itu paling seneng kalau diolok-olok orang. Kalau kita seneng diolok apa diuji? Seneng olok-olok malah. Dan beliau itu punya doa yang ijabah dan dia tidak ingin sampai orang tahu. Makanya pada satu saat ada orang yang biasa olok-olok umroh ketemu Umar. Ditanya dari mana? Yaman. Yaman mana? Al-Qarn. Kalau kamu dari Al-Qarn, di situ ada seorang pemuda. Kamu temui dia. Dan kamu terus bagaimana? Jabat tangannya minta doa. Yang ngomong bukan saya, Nabi yang jamin itu. Nabi yang nyuruh. Akhirnya laki-laki ini berkata, saya biasa mengolok-olok Uwais. Jadi dia itu tiap hari mengolok-olok Uwais. Akhirnya dia harus menemui dan minta maaf kepada Uwais. Akhirnya Uwais mau mendoakan dengan 2 syarat. Pertama, aku akan doakan kamu dengan syarat jangan olok-olok aku lagi. Karena kasihan nanti tak doakan terus kamu dosa lagi. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong jangan cerita siapapun kalau aku punya doa yang ijabah. Kalau kita buka praktek, menerima sekarang punya kalian jadi nggak pinter aja, pinter urut macam-macam. Itu pilar yang kelima. Pilar yang keenam, as-sabr. Wah, ini menarik sekali nanti. Paling panjang pembahasannya di sini nanti. Ya, apa itu kesabaran? Ada berapa macam kesabaran? Pentingnya kesabaran, medan kesabaran. Kenapa kita harus sabar? Bagaimana cara mendapatkan kesabaran? Keutamaan dalam kesabaran. Profil Nabi dan para sahabat dalam sabar. Itu akan dibahas semuanya nanti secara rinci. Isa ya. Ya. Isa dulu, kita nanti lanjutkan sedikit lanjutannya. Tafadhol.
Alhamdulillah. Kita lanjutkan sampai pilar berapa tadi? 6. Ya. Nah, ya. Jadi pilar yang ke-6 itu adalah membahas tentang sabar. Ya, nanti banyak hal-hal yang harus kita pelajari dari ini dan akan nampak jelas. Dari sini nanti akan nampak jelas siapa kita ini. Siapa kita ini. Ya. Karena sesuatu itu tidak akan nampak sebelum ada ujian. Jadi kenapa Allah memberikan ujian? Itu untuk membongkar rahasia karakter asli seseorang. Ya, jadi hikmah daripada ujian itu adalah untuk membongkar rahasia yang termaksud di dalam jiwa-jiwa manusia itu. Makanya Allah katakan sebagaimana dalam surat Al-Ankabut, gimana? Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ya, kami sungguh mengetahui dengan melalui ujian itu akan terlihat dengan jelas siapa orang yang jujur dan siapa yang berdusta. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian pilar yang ke-7 yakni al-ikhlas was-sidqu. Ikhlas dan kejujuran. Ini yang paling berat nanti, Pak. Ya. Sebab kita ini manusia. Pertama, kita ini manusia. Yang di dalam kita itu ada namanya an-nafsu. Ada dorongan-dorongan untuk memiliki, untuk mendapatkan, untuk memperoleh sesuatu. Yang di situ kemudian terselip antara tujuan mencari keridhaan Allah dan mencari dunia. Gitu. Makanya bagi kita teman-teman, saya berani mengatakan demikian, ini sering mengadakan kajian-kajian terobosan dan banyak teman-teman tertarik dari asatidz. Ustaz, kami dilibatkan. Ustaz, kami dilibatkan. Begitu kami libatkan, Ustaz, medan kami ini berat. Beda dengan dakwah di kota. Kalau di kota itu kan kita yang ditunggu. Nah, itu kita yang didatangi. Kita dapat kota, gitu ya. Kalau kita dakwah di terobosan itu kita yang harus memberi. Dan jangan berharap untuk mendapat sesuatu apapun dari sana kecuali mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ nanti akan nampak ternyata banyak yang berguguran di situ. Tuh loh. Ya. Kami tawarkan dulu siapa yang ikut. Begitu hari ketiga, hari keempat ada yang ikut, afwan. Ini ada jadwal di sini. Iya, kalau jadwal kami juga ada jadwal. Cuma di sini ikhwan kita kalah gitu. Makanya salah satu faktor terhambatnya dakwah sunnah ini pengembangnya kurang. Jadi kalau boleh saya sedikit kritik tentang sistem dakwah kita lebih banyak menunggu bola daripada jemput bola. Itu masalahnya. Ya, makanya tolong para kader-kader dakwah, para ikhwan-ikhwan, para khutbah yang sudah diberi kemampuan ilmu oleh Allah, yang diberi kemampuan oleh Allah untuk memiliki wawasan, maka pikiran kita harus mencoba untuk mengembangkan sunnah ini. Saya lihat di beberapa tempat itu situ banyak ustaz, tapi di sekitarnya nggak ada dakwah. Saya bertanya ada apa ini? Kok nggak berkembang di sini? Kok di sini masih banyak tempat-tempat kosong nggak ada kajian? Kenapa? Ini ustaz ngumpul di sini.
Itu sering saya sampaikan secara formal itu. Kenapa? Mungkin harus berpikir tempat ini ada kajian, nggak ada kajian, diadakan kajian. Coba kumpulkan teman-teman kita ngaji, berapapun yang ada. Jadi jangan dakwah, jangan menunggu orang banyak dulu. Sunnatullah itu diawali dari yang kecil. Ya, para asatid muda. Jangan nunggu kita diundang orang, nggak berkembang sunnah ini. Paham ini? Kita kalah dengan orang-orang kafir. Makanya nggak usah disalahkan kalau kemudian orang-orang kafir berkembang pesat. Nggak usah disalahkan. Ya, kita nunggu bola datang, tidak berusaha untuk menjemput bola. Antum manfaatkan. Antum punya teman, katakan kita punya grup klub futsal. Nah, kan nggak semua orang ikut taklim, dekati mereka, target mereka untuk dakwah. Gitu. Klub apalagi? Antum punya klub nggak? Mana? Antum punya cuma panah. Apa ini asmarat toh? Ya. Itu manfaatkan persahabatan, kemudian ketika antum di bidang jual beli perdagangan, manfaatkan orang-orang langganan antum. Manfaatkan itu dakwah, itu areal dakwah, itu lapangan dakwah, itu kesempatan dakwah. Ya. Dan di setiap tempat itu dakwah dijadikan sebagai sasaran utama karena kita orang-orang dakwah. Ya. Dan berkorban di situ. Gak mungkin sukses tanpa perjuangan dan tanpa pengorbanan. Gak mungkin gitu. Kami kalau mau nerima ikhwan, ini kewalahan kita nerima dakwah itu. Wallahi demi Allah. Cuma kami keterbatasan apa? Tenaga kita ini sangat terbatas. Satu sisi kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di Surabaya Sidoarjo itu ustadz sunnah nggak ada yang nganggur semuanya. Semuanya kepake. Sampai yang muda-muda kepake semua. Begitu tahu keluar punya potensi langsung dimanfaat untuk kajian. Itu bersyukurnya gitu. Kita kekurangan tenaga. Makanya kalau bisa majelis ini manfaatkan untuk pengkaderan dai. Ya, ke depan ada pengkaderan duat. Ya, kita usahakan ada nanti insyaallah. Mudah-mudahan nanti Ustadz Fakhri dan Ustadz yang lain kita agendakan untuk bisa melahirkan kader-kader dakwah. Antum tahu nggak? Kemarin kita bulan awal 12 itu saya ceritakan beberapa kasus. Saya tertariknya apa? Kita kurang tenaga di sini. Di Surabaya tempat kumuh itu gereja sudah punya kader masuk ke tempat-tempat kumuh itu gratis untuk bimbing anaknya orang-orang Muslim. Bimbing pelajaran umum itu bahasa Inggris, matematik, apalagi ya pelajaran umum. Tapi di situ diselipkan apa? Doa untuk Tuhan bagi mereka. Loh gitu. Sehingga setiap hari itu ada bekasnya pada mereka itu. Bekas Kristennya itu kuat. Sampai saya membayangkan di mana kira-kira punya pemuda-pemuda yang seperti ini menjadi peluru-pelurunya dakwah ini. Yang siap untuk menebarkan sunnah dengan amalnya dan akhlaknya. Kita sangat membutuhkan itu ikhwah. Dan itu dakwah tidak akan bisa sukses kecuali dengan keikhlasan. Sentuhan hati dari sana, perubahan itu dari sana. Ikhlas. Dakwah tidak akan bisa istiqomah, tidak akan bisa bertahan tanpa ada keikhlasan. Yang menjadikan orang istiqomah itu ikhlas. Nggak ada ikhlas, nggak ada istiqomah. Paham ini? Nggak ada ikhlas, nggak ada istiqomah. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang beribadah tidak ada ikhlas, tunggu pasti terputus di tengah jalan. Ibadah tidak dilandasi dengan ikhlas, apapun bentuk ibadahnya akan terputus di tengah jalan.
Makanya ikhlas ini merupakan pilar yang paling penting. Kemudian yang ke-8, adalah al-qudwatul hasanah. Nah, ini yang tidak kalah penting. Apa itu al-qudwah? Apa al-qudwah? Keteladanan. Makanya teman-teman, kalau kita bermasyarakat, kita harus keluar. Antum baca di dalam kitab Zadud Da'iya Ilallah yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, kitab kecil, Kutaib. Judulnya Zadud Da'iya Ilallah, bekal seorang dai di jalan Allah. Beliau Syekh Utsaimin mengatakan, seorang dai tidak boleh memasang tirai antara dia dengan masyarakat. Tembok-tembok penghalang itu harus dibongkar. Tirai-tirai itu harus diambil. Untuk apa? Supaya masyarakat bisa melihat kehidupan kita. Hidup di atas sunnah itu yang bagaimana? Tampilkan di tengah masyarakat. Makanya nggak boleh kita sembunyi. Ya. Jadi kita kadang-kadang nggak kenal dengan tetangga kanan kiri. Ini nggak benar. Ya. Jadi sangat gak benar kalau kita memegang dakwah lalu kita menutup diri. Bagaimana tetangga itu akan mengenal sunnah, bagaimana hidup secara sunnah, bermasyarakat secara sunnah. Ustaz, tapi masyarakat kami ini full yang namanya bid'ah itu. Antum kira kami ini temennya sunnah semua? Enggak. Malah di tempat saya yang baru ini, Masya Allah, serem. Serem. Judul perumahannya saja sudah serem itu kan. Kahuripan Nirwana. Apa artinya? Kahuripan itu apa? Nirwana. Masya Allah. Antum cari apa? Semua ada di sana. Mulai daging matang sampai daging mentah itu ada di sana. Lengkap di sana ini. Rumah karaoke ada, hotel ada, apartemen ada, warkop 24 jam, separuh jam, ada semua di sana. Bahkan di tempat ana itu 100 meter dari tempat saya itu tempat prostitusi dulu. 100 meter dari tempat ana. Dan dibiarkan oleh masyarakat. Saya jalan tuh ngeluh ngelihat itu. 24 jam. Masya Allah. Dan masih banyak tempat-tempat yang lain. Ya, tempat itu sudah kita bongkar, alhamdulillah. Tapi nggak usah tak tunjukkan alamatnya ke antum. Bahaya antum. Antum bisa ta'aruf nanti. Bener nggak main-main itu. Dan tempat kami ini full 2 tahun awal itu masyarakat kami kalau tahun baru itu minum khamr. Masuki rumah, suguhannya itu bukan teh, khamr. Pulang bawa oleh-oleh itu bukan jajan, khamr. Hak saya ngomong ini. Sampai ya Allah, ini kenapa Allah taruh saya di sini ini? Akhirnya saya coba dekati teman-teman ini. Saya bagi-bagi sarung. Alhamdulillah ada keinginan untuk sholat, tapi khamrnya belum hilang. Ini masyarakat kami begitu. Alhamdulillah pelan-pelan sekarang mulai ada kajian. Ya, cuma ngajinya nggak di masjid, di pos. Di pos Kamling kami ngadakan kajiannya. Makanya kami kasih judul Cangkruan Syar'i gitu. Ya Allah, masih mentah banget dan kayak primitif banget. Hak saya ngomong ini. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan dan kekuatan. Mohon doanya semuanya. Ya. Dan kami sekarang lagi membedah daerah Pacitan, Malang Selatan. Alhamdulillah sudah bagus. Ini Caruban yang kita mulai mengembangkan karena ini basis XPKI. Kalau teman-teman ada, kami akan daftar. Kalau mau ikut, monggo. Ya, dan ini sebenarnya kita punya garapan yang serius.
Di Surabaya itu yang tadi saya ceritakan di Pondok Mutiara tadi sore, itu ada kampung 1001 malam. Itu tepatnya di bawah jembatan Tol Dupak itu. Hidupnya di bawah jembatan itu, Pak. Ada sekitar 200 kakak di sana. Yang rambut selama ini gereja. Awal kami dakwah kita libatkan YDSF, kita libatkan Nurul Hayat, kita libatkan, nggak ada yang peduli awal-awal itu. Akhirnya kita undang dengan paksa, begitu melihat tolong kami dilibatkan terus. Melihat begitu. Anak kecil-kecil itu kalau nyanyi itu nyanyi biasa, nyanyi Garuda Pancasila, belakangnya itu haleluya begitu. Anaknya kaum muslimin. Ya, kita selalu kalah langkah ini. Makanya nanti kita akan pompa potensi kita, dan tidak ada orang di antara kita yang duduk di majelis ini kecuali dia harus menjadi pelurunya dakwah. Ya, yang biasa diam harus bisa bicara untuk menyampaikan kebenaran kepada sekitarnya ini. Dan kita akan tunjukkan sistem dakwah yang sangat manis. Berhadapan dengan siapapun, baik preman sekalipun, antum gak akan kesulitan untuk dakwah. Banyak dalam korek Al-Quran ini yang perlu kita sampaikan nanti. Dan kami dulu stres kalau mau mendakwai ini wilayah merah. Tahu wilayah merah tuh? Merah itu gak hitam. Merah itu orang-orang yang penuh dengan kemungkaran di sana. Dulu kami ini rawan, kami takut dulu. Sekarang tidak, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, dengan inayah Allah, kami diberi kemudahan. Tempat mana yang paling serem kami penasaran. Dan tidak ada yang gak dakwah itu. Dakwah berjalan. Adapun hasil, siapa yang menentukan? Allah Azza wa Jalla. Ada metode dari Nabi kita SAW yang terkubur, yang tidak kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam forum ini kita semuanya bisa belajar banyak. Dan insya Allah antum dimanapun, antum pasti akan hidup dakwah itu. Dan diharapkan setiap antum akan memiliki benih-benih orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang terakhir, pilar yang terakhir adalah al-khalqul hasan. Akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Al-khuluqul hasan. Ya, budi pekerti, karakter, kepribadian, watak, sifat pribadi kita itu harus menampilkan sifat-sifat yang utama. Dan nanti kita melihat, saya sudah punya belum sifat-sifat ini. Di situ nanti kita akan mulai untuk memperbaiki diri dan untuk ikut bergabung di dalam barisan dakwah. Ini jamaah sekalian tentang kandungan dalam kitab ini. Ada berapa poin tadi? 9 pilar. Insya Allah bulan depan kita akan bahas satu persatu dari mulai ilmu yang bermanfaat. Ini ada beberapa pertanyaan. Mohon nasihat kepada saya yang gemar berdakwah di sosmed supaya ikhlas. Syekh Utsaimin mengingatkan supaya niat ini tidak terkontaminasi dengan yang lainnya. Ya, ketika kita beramal itu diletakkan pada 3 niat. Ya, letakkan pada 3 niat. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh beliau, yaitu Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Al-Utsaimin. Supaya niat ini tidak terkontaminasi dengan niat-niat yang lain, maka niat itu harus diletakkan pada 3 niat itu dalam rangka ibadah. Yang pertama adalah ayyakuna lillah. Yang pertama, niatkan ini untuk Allah. Ya, ini untuk Allah. Yang kedua, niatkan lil ibadah. Apa yang saya lakukan ini dalam rangka ibadah. Melalui dakwah, melalui nyampaikan ilmu. Ya, itu yang kedua.
Yang ketiga kata beliau apa? Ayyakuna niyatul li awamir li imtithali awamirillah. Niatkan saya melakukan dakwah ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau untuk niat ibadah ada berapa niat tadi? Ada 3 niat. Yang pertama apa tadi? Niat untuk Allah. Yang kedua niat untuk beribadah. Yang ketiga niat untuk melaksanakan perintah Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam menjaga niat ini hendaknya diperhatikan pada 3 keadaan. Dalam menjaga niat hendaknya dilihat pada 3 keadaan. Yang pertama, qoblal amal, sebelum amal. Dijaga niatnya tadi, diperhatikan niatnya tadi. Qoblal amal. Yang kedua, indal amal, pada saat terjadinya amal. Sebab bisa jadi awalnya bagus, begitu pelaksanaannya berubah. Bisa terjadi. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Berangkatnya tadi bagus, begitu sampai tempat pas hariannya berubah. Bisa apa enggak? Bisa. Contoh ngaji begini. Jadwalnya siapa ini? Wah, Ustadz ini, Ustadz favorit katakan. Wah, semangat ini. Pensil disiapin, buku disiapin, rekaman disiapin. Begitu nyampe, Ustadznya ganti. Loh, Ustadznya nggak datang, nggak udur. Tetap ngerekam apa enggak ini? Antum nggak jadi ngerekam? Enggak. Semangat berubah. Dan itu sudah terjadi, sering terjadi. Bahkan ketika ada ummahat itu, kan ada ummahat itu yang ngefan banget dengan salah seorang ustadz itu. Pokoknya kalau nggak ustadz ini ilmunya itu dhaif semua. Bener. Ini hak saya katakan, ini penyakit saya bilang. Loh, sampai terjadi loh, ada seorang ustadz nggak bisa, akhirnya diganti. Begitu datang, ustadznya udah ceramah, begitu datang baru sampai di rumah orang yang ngaji dengar kok bukan suaranya ustadz, balik itu pulang. Itu ada peristiwa seperti itu. Makanya menjaga niat itu pertama sebelum amal, yang kedua apa? Setelah apa? Ketika bersaat beramal. Yang ketiga setelah beramal. Itu. Ya, setelah beramal itu diperhatikan. Itu yang kedua. Yang menjaga niat itu dari 3 keadaan. Yang ketiga, ini nasihat bagi para dai yang berdakwah di sosmed, ya. Yang ketiga, pelajari tentang masalah riya, kenali masalah riya itu. Kalau boleh saya sarankan, antum baca kitab Bahjatun Nadhirin yang ditulis oleh Syekh Salim Id Al-Hilal, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin Babur Riya, bab tentang riya. Nah, di situ disebutkan oleh beliau tentang macam-macam riya. Itu ada 8. Kalau dibahas kayaknya kita ini kayak kena semua kayaknya itu. Riya itu bukan cuma satu macam, macam-macam. Contoh apa diantaranya? Mendapat tamu orang-orang penting. Tamu itu bisa dijadikan bahan riya. Tamu itu bisa dijadikan bahan riya. Teman akrab. Mungkin makanya kadang-kadang ada orang bangga dengan foto dengan ustadz. Lalu ditunjukkan ke yang untuk apa? Tunggu tanya untuk apa? Ada enggak yang seperti itu? Wah, ini saya dengan ustadz ini. Iya, terus antum masuk surga kalau bersama dia. Enggak kan? Ini penyakit ini.
Hati-hati loh ya. Saya dapat tamu, saya itu orang-orang penting biasanya kan. Saya itu kenal itu tangan kanannya bakar terus tangan kirinya gimana? Astagfirullah. Sampai tak guyoni sama teman-teman. Saya tuh dengan Imam Masjidil Haram itu banyak yang kenal tapi nggak pernah saya umumkan kalau saya kenal dengan Imam Masjidil Haram. Cuma kenapa nggak saya umumkan? Karena malu. Saya kenal beliau dan beliau nggak kenal sama saya, itu masalahnya. Astagfirullah, riya itu penyakit yang paling mengerikan. Makanya pelajari bagi siapapun yang ingin ikhlas. Nanti kalau kita bahas masalah ikhlas ini loro kabeh, Pak. Iya, berat. Pertanyaan yang kedua, apakah benar keputusan saya meninggalkan dakwah di sosmed dan mengutamakan dakwah di keluarga, terutama bapak dan ibu? Kalau bisa jangan ditinggalkan kalau jelas manfaatnya. Tapi kalau di situ banyak mudorot, satu misal ada pertanyaan-pertanyaan yang itu bukan bidang kita, jangan dipaksakan untuk menjawab. Alihkan kepada ustadz yang berkompeten. Paling enak kalau ada pertanyaan, bagaimana hukum ini? Oh, kalau ini cocoknya ustadz ini. Nah, itu kan jawaban sudah. Jangan dipaksakan. Jadi kalau kita mendakwakan sesuatu yang memang kita punya kapasitas, jangan melebihi kapasitas kita, paham ya? Dan jangan menurunkan fatwa di sana, karena kita bukan pefatwa, kita bukan ulama, kita ini tolabul ilm. Jadi nanti kalau ada kritik, antum harus siap menerima kritik itu, paham? Jelas ya? Jadi boleh kita berdakwah, tapi harus punya syarat-syaratnya, mengerti kaidah-kaidahnya. Ya, karena di dalam dakwah itu bukan hanya keberanian saja yang dibutuhkan. Saya tidak takut akan mendapatkan. Masalahnya bukan berani dan takut dakwah itu. Bener apa enggak itu loh. Kan sekarang kita lihat banyak kasus-kasus ceramah begitu berapi-api. Kami enggak takut. Masalahnya dakwah itu bukan masalah takut dan tidak takut. Coba kita lihat ketika Nabi yang saya katakan tadi itu, makanya forum kita ini madrasah apa mahkamah gitu loh. Coba antum lihat, baca, nanti ada dalam kitab ini ketika ada seorang remaja, ya Rasulullah izinkan saya untuk berzina. Apa Nabi marah? Lalu mencela remaja itu? Enggak. Nabi bilang, siapa yang bertanya tadi? Sahabat-sahabat ini ya Rasul, pemuda ini minta izin ini untuk berzina. Sahabat-sahabat marah itu. Apa kata Nabi? Coba dekatkan dia kepada aku. Subhanallah. Setelah dekat, apa kata Nabi? Ayo duduk dulu. Ini remaja soalnya. Dan Nabi akan menyatakan, apa benar kamu akan minta berzina? Benar, saya sangat berharap untuk bisa zina. Masya Allah. Jadi rojaknya kuat itu. Rojaknya kuat. Ya saya nggak bisa bayangin kalau saya ditanya begitu, apa jawab kita ini? Ternyata Nabi dengan luar biasa tidak menunjukkan ini nggak boleh. Coba nanti buka surat ini, haramnya mengatakan wala taqrabuzina wala taqrabuzina. Ya, Allah melarang kamu dekati, jangan dekat-dekat dengan zina. Hadis Nabi SAW riwayat Muslim nomor sekian. Masya Allah, hafal semua ini. Nabi tidak mengatakan demikian. Apa Nabi penakut? Apa Nabi nggak tegas? Apa Nabi banci dalam dakwah? Enggak. Nabi itu hikmah. Pemuda, kalau kamu memang benar-benar ingin berzina dan sangat kuat keinginanmu, baik kata Nabi. Sekarang begini, kalau kamu punya kakak perempuan, ibu perempuan, lalu ibu itu dizinai laki-laki, gimana kamu sebagai anaknya? Ini madrasah namanya. Apa katamu? Demi Allah saya nggak ridho ya Rasul kalau ibuku dizinai. Bagus kata. Selesai? Belum, tanya lagi. Kalau kamu punya kakak perempuan, terus kakakmu itu dizinai laki-laki, dan kamu tahu gimana kamu sebagai adiknya? Wallah saya nggak ridho. Bagus. Bagaimana kalau kamu punya adik perempuan? Terus pertanyaan itu sampai matang, sampai kuat jawaban itu. Bagus. Terus bagaimana kalau kamu punya bibi, istri dari pamanmu dizinai laki-laki?
Bagaimana kamu sebagai perempuan? Wallahi saya enggak ridho. Bagus. Setelah itu baru Nabi mengatakan, sekarang begini, wanita yang akan kamu zina itu kakaknya, adiknya, keluarganya. Seperti kamu enggak ada yang ridho. Seperti kamu enggak ridho kalau apa? Kakakmu dizinai. Seperti kamu, adikmu kamu enggak ridho kalau adikmu. Seperti kamu enggak ridho ketika ibumu. Keluarga wanita yang akan kamu zinai seperti kamu keadaannya. Selesai itu Nabi mengatakan, bagaimana sekarang perasaanmu? Apa masih tetap ingin berzina? Apa katanya? Wallah, saya tidak akan berzina selama-lamanya. Ini madrasah. Akhirnya Nabi memegang dada anak ini dan didoakan, subhanallah, Allahumma gfir, ya Allah ampuni pemuda ini, wa tahhir qulubuh, bersihkan hatinya dan kuatkan keimanannya. Luar biasa. Ini namanya apa? Madrasah. Subhanallah. Banyak nanti pelajaran-pelajaran. Begitu ya, Pak? Ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau antum berniat dakwah di sosmed tetap dipertahankan, tapi jangan lupakan dakwah kepada keluarga. Nanti kita bersama-sama kalau ada kesulitan dakwah di rumah tangga, mungkin dengan orang tua atau dengan mertua, ayo kita diskusikan bersama-sama. Jangan putus asa dan jangan jauhi mereka. Jangan jauhi mereka. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan hati kita yang sabar dan ikhlas di dalam melaksanakan amanah ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.